penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Egracia, dan rekan gue, Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Jadi buat kalian yang belum tahu Kupas Berita ini apa, kita ngebahas berita-berita yang heboh dan menarik nih, dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di kolom komentar di bawah ya. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau sebelum berdialog sama Elon Musk di hadapan 400 mahasiswa dan sejumlah guru besar di Indonesia di side event G20, Jeffrey Sachs ini, President of the United Nations Sustainable Development Solution Network, ngungkapin kekagumannya dia terhadap Nadiem Makarim nih. Karena transformasi pendidikannya tinggi di Indonesia yang dipimpin Pak Nadiem. Waduh. Ya, soalnya transformasi pendidikan tinggi di Indonesia yang dipimpin Pak Nadiem ini menjadi perhatian pimpinan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia. Waduh. Wah gila, gue nonton tuh bang videonya. Jadi Kemendikbudristek ini tuh ngegerakin transformasi pendidikan tinggi melalui program Merdeka Belajar tuh yang kemarin udah dikasih tahu kan. Banyak banget mahasiswa yang ya lagi beradaptasi lah sama program itu. Nah, Mendikbudristek ini udah nanggepin nih kalau mereka udah ngeganti tes berbasis mata pelajaran atau ujian nasional UN dengan tes berbasis kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan sekolah atau asesmen nasional. Waduh. Bagus banget ya, Gra ya. Bagus banget. Ya, jadi adik-adik kita ini bisa lebih berpikir kritis, nggak berpacu sama yang itu-itu aja. Nah ya bener banget. Kita sebagai anak muda nih harus punya apa itu namanya? Kayak semangat untuk belajar hal-hal baru. Bener. Ya kan? Ya jadi karakter itulah yang bikin kita nanti besar gitu. Karena kan ya setiap proses pasti ada hal-hal baru di depannya gitu. Iya, bener banget tuh, Gra. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya, Bang. Lagi-lagi, Bang, ada pelecehan. Waduh. Di SD, bayangin. Dan itu gurunya sendiri tuh kabur gitu. Wah, di wah, Bekasi, Bang, Bekasi. Katanya sih gurunya ini ngelariin diri setelah ketahuan sama pihak sekolah. Aduh, gila, parah banget sumpah. Dia ngelariin diri, ya abis ketahuan lariin diri. Nah, infonya nih, dia ngelariin diri tuh sejak 4 November. Nah, polisi ini masih nyari tuh sekarang si pelakunya ini. Wah, infonya juga Kepala Dinas Pendidikan di Kota Bekasi ini janji kan bakal nindak tegasin nih oknum yang kalau emang dia terbukti ngelakuin pelecehan, ya harus dikasih hukuman gitu Iya, loh. bener-bener. Tapi ya dari cara dia kabur itu ya mungkin emang dia salah. Iya. Kalau benar kenapa dia kabur? Nah, nggak sih? itu Bener makanya banget. kan. Nah, yang gue baca nih infonya, Disdik Bekasi itu juga ngerekomendasiin pemberhentian secara tidak hormat gitu. Ya, terus juga ngedukung kasus ini dibawa ke ranah hukum yang lebih serius lagi. Kasihan banget ya, Gra ya. Tapi lo tau gak sih, Gra, kalau kasus pelecehan seksual pada anak itu melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aduh. Wah, gila banget tuh, Gra. Masih kecil loh. Padahal kan anak SD, bayangin, Gra. Gimana coba nanti pastinya ada traumatik sendiri kan ya. Bener banget. Punya anak itu jadi punya mindset, wah takut sama orang dewasa dan sebagainya Iya, gitu ada kan ya. dampak sosial juga kan di situ. Iya, benar. Iya Bang, di dunia pendidikan itu kan ya nggak boleh ya ada pelecehan, kekerasan, pembulian gitu kan. Sekolah tuh harusnya jadi tempat untuk belajar yang bersih gitu. Dan ya harus ada pelindungan di situ. Jadi belajar juga nyaman ya kan. Iya, benar banget tuh, Gra. Ya semoga aja nggak terulang-ulang lagi lah kasus kayak gini ya. Iya, banyak banget loh. Oke, kita masuk ke berita terakhir nih, Gra. Lu tahu kan pastinya sekeluarga di Kalideres, berita yang di Kalideres. Waduh, itu. Nah, ini infonya nih, kasus ini bakal rumit banget nih, Gra. Polisi ini masih terus mendalami kematian sekeluarga yang mengering di Kalideres. Nah, sampai sekarang nih polisi masih belum bisa nyimpulin penyebab keluarga itu tewas. Ya, dalam waktu hampir barengan gitu loh. Ya nggak? Nah, mereka juga ngelibatin banyak ahli laboratorium forensik. Ada kedokteran forensik, terusnya ada Inavis, dan ahli lainnya buat ngusut kematian keluarga ini nih. Iya Bang, yang gue baca tuh ya kasus ini katanya rumit. Nah, tapi infonya ada hasil dari penyidikan detail forensik.
polisi itu ya udah nemuin lah sedikit-sedikit titik terangnya dari kasus ini. Ya ada beberapa spekulasi ya dari motif pembunuhannya. Cuma belum bisa diungkapin. Soalnya ya mungkin belum fix kali ya. Jadi masih ditahan dulu gitu. Gitu Menurut, ya. ya kalau semisal nanti udah ketemu motifnya mungkin nanti diinformasiin lagi kali ya. Ya mungkin Gra, ya kita tunggu aja deh update selanjutnya kayak gimana kan ya. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Komentar pertama dari Dudi Samsudin di video yang lagi viral yang judulnya Jokowi Presiden Dunia. Komentarnya gini nih, nyinyiran kadrun kepada Presiden Jokowi dibantah dengan adanya G20. Pak Jokowi jadi pusat perhatian pemimpin dunia dan menilai positif Presiden Jokowi, presiden terbaik dunia. Wih, gimana tuh Bang? Betul banget tuh Gra. Komentar dari Dudi Samsudin itu, KTT G20 ini adalah bukti paling jelas tentang hebatnya Presiden Jokowi. Nyinyiran kadrun itu ya jadi terbukti asal-asalan gitu. Bener banget. Karena Pak Jokowi itu udah nunjukin kelasnya sebagai presiden dunia lagi, bukan nasional lagi kan. Emang kadrun ini tuh kalau ngomong suka ya nggak mikir-mikir lah ya. Ceplos ya. Makanya beda jauh dari kenyataannya ya. Mereka ya nggak mau nerima kebenaran kalau misal Pak Jokowi itu udah berbuat banyak buat Indonesia. Iya bener banget tuh Gra. Ya namanya juga kadrun ya. Susah diajak buat berpikir rasional tuh. Bener banget. Nggak nyampe otaknya. Oke, kita lanjut nih ke komentar kedua. Ada dari Budi Yohanes di videonya Gagasan UKI yang judulnya Ganjar dihantam hoax, kebenaran wajib dimenangkan. Komentarnya begini nih Gra, peperangan politik menjelang pemilu dimulai akan banyak intrik-intrik yang akan menggunakan cara-cara yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Waduh. Semoga seluruh masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam permainan licik politikus busuk nih Gra. Setuju banget sih sama komentar itu. Ya emang sih tanda-tanda memasuki dunia-dunia politik, tahun-tahun politik ini makin deket gitu ya. Salah satunya ya itu yang nyebar-nyebarin hoax itu loh. Ya misalnya ya kemarin Pak Ganjar kena hoax gitu kan. Ya gitulah ya, sama diserang sama ya kubu-kubu sebelah gitulah lawan politiknya, ya nggak sih? Siapa tuh Gra? Aduh, ya siapa lagi Bang selain pendukung bapak politik identitas itu yang oportunis, yang orangnya liberal tapi kayak ya pencitraannya kayak muslim gitu loh, muslim sekali gitu ya, kemana-mana pakai saya Palestina. Waduh. Tapi ya gitulah biar kelihatan agamis. Ya dulu waktu naik jadi gubernur kan sempat dinamain jadi kota Wakanda. Aduh. Mainannya cuman politik ayat, politik mayat. Aduh, serem banget. Serem banget ya. Kayak nggak tahu deh kalau ini orang jadi presiden tuh. Aduh, amit-amit jangan sampai, ya Allah jangan sampai kejadian. Cukup Wakanda aja ya, yang kayak dibikin kacau Indonesia, jangan sampai berantakan juga. Aduh. Lanjut ke komentar terakhir nih, komentar dari Matahari Indonesia di video Dunia Lutfi dengan judul Dampak Perubahan di Arab Saudi dan Iran. Komentarnya gini, yang pasti dampak dari perubahan besar di Arab Saudi dan Iran adalah kesadaran yang semakin meluas bahwa pemerintah yang dibasiskan pada ideologi agama akan secara alamiah melawan dirinya sendiri seiring dengan kemajuan zaman dan pergantian generasi. Puritanisme kehilangan relevansi dan pijakan positioning di masa sekarang yang tak mampu beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan akan tergilas dengan sendirinya sekeras apapun dipertahankan. Wih, gimana tuh Bang? Ya, mungkin yang dimaksud ini perubahan yang terjadi di Arab Saudi sama di Iran ini kan terkenal sebagai negara yang kaku ya. Dan itu akan berdampak luas nantinya kan. Ya, yang kita tahu ya bahwa Puritanisme ini yang kelompok-kelompok radikal, ya nggak? Mereka ini nganggep kalau diri mereka paling benar dan orang lain itu salah, ya nggak? Bener banget. Karena Arab Saudi dan Iran itu kan udah mulai berubah nih. Nah, kelompok konservatif ini juga yang seperti kita tahu yang ada di Indonesia juga, dan itu pasti kalau mereka berubah,
ya Indonesia juga bakal ikut berubah. Oh iya, karena kan kiblatnya kan mereka ke arah sana ya. Jadi kabar yang bagus banget nih kalau kayak gitu. Ya, soalnya suka kesel aja Bang ngelihat kelompok-kelompok radikal, intoleran yang main paksa gitu aja semena-mena kan. Betul banget sih, Gra. Kayak Saudi tuh punya paham Wahabi, Bener. terus Iran itu punya paham Syiah. Nah, jadi dua paham ini tuh saling bermusuhan nih, dan Iya. musuh bebuyutan nih, ya nggak? Nah, makanya di Indonesia sendiri tuh dua aliran ini nih juga ikutan bersaing keras, gitu. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!